Halo guys, sebelumnya perkenalkan namaku Eikal Ananta Koroskali. Aku adalah mahasiswa semester 3 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, di semester 3 ini aku sedang mempelajari salah satu mata kuliah yaitu Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Pada beberapa minggu ke depan, aku akan mempresentasikan beberapa dari materi terkait penyuluhan dan komunikasi pertanian ini. Nah, beberapa dari materi ini aku harap dapat membantu. Nah, materi pertama yang akan aku bawakan yaitu adalah adopsi dan difusi inovasi dalam pertanian. Nah, apa sih itu adopsi dan difusi inovasi dalam pertanian? Dan bagaimana adopsi dan difusi inovasi dalam pertanian ini dapat menjadi hal yang sangat penting? Nah, untuk lebih memahami terkait adopsi dan difusi inovasi dalam pertanian ini, saya sudah membuat sebuah PPT yang akan membuat kita lebih mempelajari terkait adopsi dan difusi inovasi dalam pertanian. Nah, kita akan mulai. Yang pertama itu ada pendahuluan. Inovasi memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian karena mampu menghadirkan teknologi baru seperti varietas unggul, mekanisasi, digital farming, hingga pupuk ramah lingkungan yang dapat meningkatkan biaya produksi, mempercepat proses budidaya, serta meningkatkan kualitas dan daya saing hasil pertanian. Namun, modernisasi pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal, rendahnya literasi digital petani, minimnya organisasi tenaga kerja pertanian, hingga pengaruh perubahan iklim sehingga diperlukan strategi yang tepat agar inovasi dapat diadopsi secara luas dan efektif. Nah, kita juga akan membahas terkait konsep adopsi inovasi. Adopsi inovasi dalam pertanian dapat dipahami sebagai proses penerimaan, keputusan, dan penggunaan suatu ide, metode, atau teknologi baru oleh petani untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha taninya. Nah, proses ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Nah, menurut Rogers, adopsi telah terjadi melalui tahapan kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan penerimaan. Nah, studi terbaru menegaskan bahwa adopsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik demografis seperti umur, pendidikan, pengalaman bertani, ukuran lahan, serta kemampuan modal petani. Nah, sementara itu, faktor eksternal mencakup intensitas penyuluhan, akses informasi, dukungan kebijakan, ketersediaan sarana produksi, hingga jaringan sosial yang memperkuat proses difusi inovasi. Nah, sekarang kita akan belajar terkait konsep difusi inovasi. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses komunikasi suatu inovasi melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota suatu komunitas. Nah, dalam konteks pertanian, difusi inovasi terjadi melalui aluran penyebaran hasil pertanian atau teknologi baru dari peneliti kepada petani dengan perantara lembaga penyuluhan. Nah, media informasi maupun jaringan sosial petani. Nah, proses ini biasanya dimulai dari uji coba skala kecil, demonstrasi lapang, hingga adopsi oleh kelompok perintis atau inovator dan early adopters, kemudian menyebar ke mayoritas petani atau early majority and late majority, hingga akhirnya diterima atau ditolak secara menyeluruh. Nah, keberhasilan difusi ini sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi, dukungan kelembagaan, serta relevansi inovasi dengan kebutuhan dan kondisi lokal petani. Nah, sekarang kita juga akan membahas terkait. Nah, di sini juga ada teori difusi inovasi Rogers. Nah, teori difusi inovasi Rogers ini menjelaskan bahwa penyebaran inovasi berlangsung melalui 5 kategori adopter, yaitu inovator yang berani mengambil resiko untuk mencoba teknologi baru, early adopters yang berperan sebagai panutan bagi petani lain, early majority yang mulai mengadopsi setelah melihat bukti keberhasilan,
led majority yang cenderung skeptis dan hanya menerima inovasi ketika sudah umum digunakan, serta laggards yang paling lambat. Nah, karena keterikatan pada tradisi atau keterbatasan sumber daya. Konsep ini terbukti relevan dalam sektor pertanian. Misalnya pada penerapan pertanian digital dan Internet of Things di Indonesia yang mengikuti pola penyebaran sesuai kategori adopter. Studi lain di Gunung Kidul juga menunjukkan bahwa adopsi pertanian organik berlangsung bertahap, dimulai dari kelompok inovator hingga mencapai petani yang lebih konservatif. Dengan demikian, pemahaman teori Rogers penting untuk merancang strategi penyuluhan, demonstrasi lapang, dan kebijakan agar inovasi dapat menyebar lebih cepat dan merata di kalangan petani. Nah, faktor yang mempengaruhi adopsi. Adopsi inovasi pertanian dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, umur, pengalaman bertani, dan modal, serta faktor eksternal seperti penyuluhan, akses teknologi, dan dukungan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan umur berhubungan positif dengan adopsi inovasi. Sementara, akses terhadap penyuluhan dan kelompok tani meningkatkan peluang adopsi serta pendapatan petani. Selain itu, profitabilitas, inovasi, dan kondisi eksternal seperti bencana atau pandemi juga berpengaruh terhadap keputusan adopsi. Dan program pemerintah terbukti mempercepat difusi teknologi di lapangan. Nah, contoh inovasi pertanian yang banyak diterapkan petani saat ini antara lain penggunaan teknologi mekanisasi seperti traktor dan alat panen modern yang mampu menghemat tenaga kerja dan waktu kerja. Selain itu, penerapan varietas unggul memberikan hasil panen yang lebih tinggi dan tahan terhadap hama maupun penyakit. Nah, inovasi juga mencakup pemakaian pupuk hayati untuk meningkatkan kesuburan tanah secara keberlanjutan serta pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam pertanian. Misalnya sensor kelembapan tanah dan sistem irigasi otomatis yang membuat pengelolaan lahan lebih efisien. Nah, ada juga hambatan adaptasi inovasi. Hambatan dalam adopsi inovasi pertanian seringkali muncul karena tingginya biaya investasi yang tidak sebanding dengan kemampuan modal petani, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan medis, keterampilan teknis untuk mengoperasikan teknologi baru. Nah, selain itu, keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pasar, dan informasi juga menjadi kendala utama. Nah, faktor non teknis seperti budaya lokal, kebiasaan tradisional seperti resistensi terhadap perubahan membuat sebagian petani ragu atau enggan mencoba inovasi meskipun berpotensi meningkatkan produktivitas. Nah, di sini juga ada peran penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian memainkan peran kunci dalam mempercepat adopsi inovasi karena penyuluh berfungsi sebagai penghubung langsung antara penelitian dan petani di lapangan. Nah, sebagai contoh, studi di Banten menemukan bahwa akses terhadap layanan penyuluhan secara signifikan meningkatkan tingkat adopsi teknologi dan pendapatan petani kecil. Nah, ada juga setelah selesai dari materi-materi tadi, saya juga menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu adopsi dan difusi inovasi pertanian merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian. Nah, selanjutnya, tingkat adopsi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti pendidikan, umur, pengalaman, dan modal, serta faktor eksternal seperti penyuluhan, akses teknologi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Proses difusi inovasi mengikuti tahapan menurut teori Rogers, mulai dari inovator hingga langgards, dan dapat dipercepat melalui peran aktif penyuluh pertanian, pelatihan demonstrasi lapang, dan program pemerintahan. Nah, hambatan utama meliputi biaya tinggi, keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan, dan resistensi terhadap perubahan. Nah, sehingga strategi adopsi yang efektif perlu memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya petani. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.